Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, sudah hampir 2 tahun musibah menimpa seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin, seluruh manusia di dunia dengan ada pandemi ini. Ada hal yang sangat penting yang mesti kita ketahui sebagai seorang muslim. Ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah, dia dinyatakan positif, apa yang harus dia lakukan? Hal yang pertama harus dia lakukan adalah bersabar. Ketika dia mendengar musibah ternyata dia positif, maka yang pertama adalah bersabar. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Dan sabar itu inda sadmatil ula, ketika musibah pertama kali menimpa. Jadi pas kita mendengar ternyata kita positif, sabar. Ini yang harus kita lakukan. Kita yakin dengan janji Allah, innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya tawakal ini tidak bertentangan dengan usaha. At-tawakkul layan fi as-sa'ya, bahwa tawakal itu tidak menafikan usaha. Kita tetap berusaha melakukan berbagai sebab. Kita berkonsultasi dengan dokter apa yang harus kita lakukan. Kita pun makan obat, karena Nabi pun bersabda, tadawau, berobatlah kalian. Tapi hati kita tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal itu disebut tawakal jika ada 2 perkara yang sangat penting. Pertama, kita berserah, tafwid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah kita berusaha, maka sebab itu sudah tidak kita lihat lagi, sudahlah. Seandainya Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan sebab, niscaya kita tidak akan melakukan sebab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari sebab, seperti berobat, tadawau, berobat. Tapi kalau kita sudah melakukan sebab, sudah berikhtiar, sebab itu sudah jangan kita lihat lagi. Demikianlah caranya kita bertawakal. Kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setelah kita berusaha. Jadi yang pertama, sabar. Dan sabar itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi sabar dalam menghadapi semua takdir yang pahit. Sabar menghadapi musibah. Dengan kesabaran Allah akan senantiasa menolong kita. Yang kedua adalah dengan bertawakal. Dan dengan bertawakal seseorang akan menjadi hamba Allah yang paling kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man sarrahu an yakuna aqwan nas fayatawakkal. Barang siapa ingin menjadi manusia paling kuat, maka bertawakallah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal adalah sebaiknya usaha. At-tawakkal afdalul makasib. 2 perkara ini harus ada dalam diri kita. Sabar
kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya insya Allah akan kita lalui dengan baik. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita kecuali Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Karena itu pula dalam keadaan sakit hendaklah seseorang itu banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ini sedikit faedah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita bisa melalui musibah ini ya dengan cepat. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, terutama aktivitas dalam menuntut ilmu. Berapa banyak majelis ilmu sekarang ini untuk sementara terhenti ya, padahal kita sangat haus akan ilmu. Haus akan ilmu. Orang yang betul-betul keimanan dalam dirinya, dia akan merasakan haus akan ilmu. Dia butuh ilmu. Kebutuhannya akan ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhannya akan makanan minum. Semoga faedah yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.